bersifat oposisional antara Anies dengan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Dan itu menariknya dua orang ini, Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, sebelumnya pernah sangat dekat sama Anies kan gitu. Di 2017 itu mendadak memanfaatkan politik identitas. Iya. Apakah ini bisa disebut sebagai salah langkah Anies? Kalau secara, saya kira Prabowo juga sama kan. Prabowo juga sempat pada saat melawan Jokowi 2014 dan 2019. Kalau bicara seperti itu, maka ada peluang Anies untuk didukung oleh sebagian publik, atau paling tidak peluang Anies untuk dijadikan kanal sebagai tokoh simbol yang bersifat kritis terhadap pemerintahan ke depan. Tokoh politik paling teraniaya menurut saya adalah Anies Baswedan. Apa yang menyebabkan Anies ini dijegal sana-sini? Apakah penjegalan ini akan membuat Anies semakin berkembang, tak terbendung, atau justru semakin layu tak berkembang? Kita akan membahas bersama Mas Jayadi Hanan, pengamat politik yang sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas Rahmianto. Saya meyakini di Pilkada 2024 ini Anies dijegal. Apa yang menakutkan seorang Anies ini, Mas? Ya, dijegal apa enggak itu interpretasi aja ya, atau label. Yang pasti Anies menghadapi jalan yang sangat terjal sampai gagal untuk nyalon ya, baik nyalon untuk di Jakarta maupun nyalon untuk di Jawa Barat. Ya. Nah, saya kira ada paling tidak 3 tantangan yang kemudian membuat dia terhalang untuk maju pilkada itu. Yang pertama adalah hubungan dia dengan rejim penguasa, Pak Jokowi. Kemudian juga hubungan dia dengan presiden terpilih dan partainya, Pak Prabowo. Ya, jadi kira-kira hubungan yang cenderung bersifat oposisional antara Anies dengan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Dan itu menariknya dua orang ini, Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, sebelumnya pernah sangat dekat sama Anies kan gitu. Gitu. Jadi Pak Jokowi dulu, Anies dulu timnya Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi lalu dia pindah ke Pak Prabowo menjadi gubernur Jakarta melalui Gerindra yang pilkadanya cukup heboh kemarin. Lalu kemudian pasca dia jadi gubernur, kemudian dia berpisah jalan sama Pak Prabowo karena nyalon kan gitu, dan berhadapan gitu. Sebetulnya itu biasa aja kan, karena kalau kita lihat Pak Jokowi juga begitu kan. Tadinya musuhan sama Pak Prabowo kan gitu, berbeda, tapi kemudian bersama-sama. Jadi kalau soal itu dipersoalkan, sebetulnya itu persoalan yang biasa gitu, karena kan politik itu harusnya kan dinamis, apalagi politik di Indonesia ya. Politik Indonesia itu kan perbedaan-perbedaan itu lebih persoalan-persoalan yang terkait dengan personal, kepentingan yang bersifat jangka pendek, pemilu misalnya ya. Jadi politik di Indonesia seringkali tidak terlalu terkait dengan kepentingan jangka panjang, apalagi yang terkait dengan ideologi. Nah, tetapi pola hubungan ini tampaknya membuat Anies berada di posisi oposisi terhadap Jokowi maupun terhadap Prabowo. Dan kebetulan Jokowi maupun Prabowo masih team up ya, masih satu tim dan masih keduanya masih bersatu sampai menjelang pemerintahan yang baru, dan mungkin juga beberapa waktu pasca Pak Prabowo menjadi presiden yang dilantik nanti. Jadi itu satu, saya kira pola hubungan di antara Anies dengan dua ini tidak bersifat oposisional. Ya, kebetulan itu pada saat ini kalau terkait dengan pilkada 2024 Anies sudah terlanjur sedikit atau banyak disimbolkan sebagai tokoh perubahan atau tokoh yang berseberang jalan, oposisi terhadap keduanya. Ini residu pilpres kemarin.
ya. Apa namanya, sehingga kemudian ada gini, ada keinginan atau ada pemikiran ya, atau ada asumsi dari tampaknya Jokowi maupun Prabowo atau timnya bahwa untuk mengamankan pemerintahan ke depan itu mereka memerlukan orang-orang yang kira-kira kalau bisa sejalan dari segi politik. Oke, yaitu gubernur, terutama gubernur-gubernur ya, dan terutama lagi gubernur-gubernur yang di wilayah-wilayah kunci, ya di Jawa lah, di Jawa, wilayah kunci. Apalagi Jakarta, yang paling kunci kan Jakarta. Kenapa? Minimal karena tiga soal. Kenapa Jakarta itu menjadi perhatian betul ya? Satu, karena ya posisi Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia, dan kota barometer politik juga. Barometer politik, dan bukan hanya politik, barometer politik, ekonomi, sosial, budaya, gitu kan? Dan itu membuat siapapun yang menjadi gubernur Jakarta itu akan menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Dan itu kemudian punya implikasi nanti ke depan yang kita bisa bicarakan. Nah, yang kedua adalah karena Jakarta, walaupun Jakarta itu secara resmi menurut undang-undang tidak lagi ibu kota negara, tetapi 5, 10, mungkin 15 tahun ke depan, dia tetap akan berfungsi sebagai ibu kota negara de facto, minimal sebagai transisi. Ya, kenapa? Karena IKN-nya belum siap. Ya kan? IKN-nya itu Pak Jokowi sendiri yang bilang kan, IKN sampai dengan diadakannya upacara kemarin 17 Agustus itu baru 50% kata Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sendiri yang aktor utama pembangunan IKN kan, Pak Jokowi itu boleh kita sebut begitu ya. Itu memperkirakan paling enggak sampai 15 tahunan baru cukup siap. Baru sempurna menjadi ibu kota. Belum tentu sempurna juga. Bisa jadi lebih lama. Kalau kita belajar dari yang dekat aja, Korea Selatan misalnya. Korea Selatan itu membangun ibu kotanya kalau nggak salah sejak ibu kota baru yang namanya Sejong City itu sejak 2006. Sampai sekarang nggak pindah tuh ibu kotanya. Artinya udah 8 tahun. Lebih ya, 2006 sampai 18 tahun. Udah 18 tahun. Belum selesai juga tuh urusannya. Mungkin infrastrukturnya mungkin bisa selesai, tapi urusan lain, administrasi, politik terutama itu tidak selesai. Jadi Jakarta, karena itu Jakarta menjadi sangat strategis. Karena dia nanti tetap secara de facto berfungsi sebagai ibu kota, maka Jakarta, gubernur Jakarta setiap hari harus berhubungan dengan pemerintah pusat kan gitu. Nah, mungkin asumsinya adalah Pak Prabowo juga Pak Jokowi lebih ingin gubernur Jakarta itu orang mereka gitu. Maksudnya secara politik ya. Itu yang jalan politiknya. Ya, kalau bisa satu partai atau satu koalisi lah, Kim gitu kan. Anies tidak kan gitu. Yang ketiga saya kira persoalan posisi kebijakan dan ideologis Anies. Ya, itu membuat dia menjadi dan ini spesifik terutama terkait ketika Anies sudah punya peluang untuk dicalonkan oleh PDI Perjuangan kan. Oh, yang kemarin ini. Kemarin ya kalau bicara Pilkada Jakarta. Jadi posisi ideologis Anies itu membuat dinamika internal di PDI. Kalau yang tadi kan kita bicara dinamika eksternal Anies. Lalu ada partai yang bisa mencalonkannya nih, PDI kemarin. Nah, PDI itu punya tentu saja dinamika eksternal tadi saya kira juga berpengaruh kepada PDI Perjuangan ya. Karena kita tahu kan Pak Prabowo ingin kalau bisa semua partai masuk. PDI masih belum jelas tuh apa ininya, posisinya untuk pemerintahan ke depan gitu. Bergabung ya. Sehingga kalau keputusan MK kemarin sebetulnya Kim Plus sudah katakanlah cukup merasa aman gitu karena hampir semua partai diborong kecuali PDI Perjuangan. Tapi kemudian tiba-tiba ada datang keputusan MK yang membuat drama baru. Lalu PDI kemudian punya kesempatan. Jadi di PDI sendiri ada dinamika internal PDI yang membuat Anies juga menjadi terhalang juga, gagal juga. Jadi secara umum saya kira 3 faktor itu, hubungan Anies dengan rejim dalam hal ini terutama Prabowo dan Jokowi, kemudian yang kedua soal dia nyalon di wilayah kunci, kan sempat isunya dia akan nyalon di Jawa Barat.
Iya, Ya sama aja, Jawa Barat kan wilayah kunci juga. Wilayah kunci. Ya. Termasuk Jadi suara terbesar di Indonesia. iya, iya bukan hanya wilayah kunci tapi jumlah suaranya terbesar gitu. 35 juta. Jadi Jakarta sama Jawa Barat itu deketan, tapi fungsinya punya kekuatan secara politik masing-masing kan gitu. Iya, iya. Jadi selain Gerindra kepengen calonnya yang punya peluang untuk jadi gubernur di Jawa Barat kan, kalau Anies maju bisa-bisa peluangnya itu menjadi berkurang kan kira-kira gitu. Jadi Dua ini ya, tiga, provinsi iya Jakarta sama Jawa Barat. dua ini provinsi kunci, selain tentu saja Jawa Tengah dan Jawa Timur Ya. ya. Jadi saya kira 3 faktor itu yang membuat Anies kemudian menjadi terhalang untuk maju. Oke, Anies itu pernah menjadi tim suksesnya Jokowi, bahkan pernah Jadi menteri. jadi menteri, Mm-mm. terus agak terganggu hubungannya setelah dia diberhentikan dari menteri, yang kemudian sama Prabowo dicalonkan sebagai gubernur untuk melawan kubunya Jokowi, Ahok pada masa itu. Nah, yang menarik di situ menurut saya adalah di Pilkada 2017 waktu itu Anies menjadi image-nya yang saya tahu dulu, image-nya adalah seorang yang nasionalis, tapi di moderat, dan di 2017 itu mendadak memanfaatkan politik identitas. Iya. Apakah ini bisa disebut sebagai salah langkah Anies? Kalau secara, saya kira Prabowo juga sama kan. Prabowo juga sempat Pada saat melawan Jokowi. Pada saat melawan Jokowi 2014 dan 2019 kan sama. Jadi karena sebagian besar kelompok Islam yang dianggap konservatif atau garis kanan ya, atau Islam politik, itu kan semuanya bergabung di Prabowo 2014 dan 2019. Sehingga Prabowo pun dicap sama dengan Anies sebetulnya. Juga, ya. Jadi sebetulnya isu itu bisa di-manage sebetulnya. Itu menurut saya itu bukan sesuatu yang membuat Anies menjadi terkubur peran politiknya. Tapi mengapa dia menjadi terhalang itu lebih karena persoalan tadi. Selain tadi yang belum kita sebut ya. Oke. Mengapa kok 3 hal itu menjadi penghalang Anies? Karena kemudian terkait dengan aspek strategis di yang berikutnya 2029. Anies diperkirakan akan menjadi salah satu penantang utama dari Prabowo Gibran gitu. Ya, kita dengarkan Prabowo Gibran dan timnya di Kimplas itu sudah setuju atau sudah merencanakan bahwa mereka akan tetap maju kembali di 2029 kalau semuanya berjalan dengan baik kan gitu. Nah, di Indonesia ini sudah kita sering lihat kan, ada keinginan untuk mengurangi kompetitor. Kan kalau kita demokrasi yang murni, demokrasi yang sesuai dengan konsep dasarnya, itu kan fungsi demokrasi itu kan untuk mewadahi aspirasi. Artinya tidak membatasi. Tidak membatasi. Jadi oke, silakan aspirasi yang berkembang segala macam. Tapi karena pilihan terbatas, maka Anda masuk ke sini, kita kontestasi secara fair, jujur, adil gitu kan? Ya semuanya gitu. Jadi arena yang disiapkan itu tidak bersifat untuk membatasi orang untuk masuk gitu. Nah, tapi di Indonesia kan ada kecenderungan seperti itu. Misalnya adanya threshold, presidential threshold ya, yang besar itu misalnya, termasuk yang barusan diubah oleh MK itu kan fungsinya untuk sebetulnya membatasi aspirasi. Yang mana? Yang 60-70? Iya, yang baru diubah oleh MK, kan itu kan threshold untuk pilkada itu kan 20%. Iya. Sekarang diubah lebih kecil. Lebih kecil, betul. Ya, itu kan yang 20% itu kan juga termasuk upaya membatasi aspirasi kan, supaya jangan banyak-banyak calon gitu. Nah sama nih. Jadi ya kalaupun ada calon lawan, kalau bisa calon lawan tuh yang ayam sayur lah gitu. Nah, gitu. Jadi kira-kira jadi sebetulnya terbersit di situ bahwa Anies bisa menjadi penantang yang serius ke depan. Karena itu tampaknya ada keinginan, belum tentu terwujud juga kan gitu. Untuk kalau bisa ya Anies dari awal nggak punya panggung gitu. Kalau dia maju di pilkada, dia punya panggung.
Ya, meskipun saya kira baik Prabowo, Jokowi atau timnya Prabowo juga paham bahwa belum tentu Anies tidak maju di 2029 kan, gitu. Cuman kan ada faktor lain. Ada faktor lain itu adalah misalnya kalau ya ada hubungan yang terasa pahit antar politisi kan sering menimbulkan ketidaksukaan. Misalnya kenapa Pak SBY sama Bu Mega sampai sekarang tidak harmonis lah tidak harmonis lah gitu. Apa namanya? Kan lebih ke persoalan-persoalan yang sifatnya personal. Ya, jadi bisa jadi mungkin misalnya Pak Prabowo tidak terlalu keberatan sebetulnya Anies maju lagi. Toh dia bisa mengalahkan Anies pada tahun 2024 kan gitu. Tapi faktor yang personal tadi tampaknya berpengaruh. Dari mana kita tahu itu? Coba lihat pernyataan Prabowo belakangan misalnya. Dia mengungkit-ungkit terus misalnya. Yang soal penilaian. Ya, soal penilaian Anies menilai 11 dari 100 misalnya. Nah, gitu. Itu biasa, manusiawi ya. Anda tahu di Amerika Serikat itu Jimmy Carter sama Ted Kennedy itu nggak pernah baik hubungannya. Kenapa? Karena pada saat Jimmy Carter mau maju lagi sebagai calon presiden di Amerika, Ted Kennedy tetap maju di internal Demokrat waktu itu. Jadi dia dianggap membuat luka psikologis di hatinya Jimmy Carter gitu kan waktu itu ya. Nah ini juga begitu kan, sama. Jadi ada faktor-faktor personal yang artinya hubungan personal yang terganggu itu hal yang biasa sebenarnya. Sebenarnya hal biasa, tapi dia bisa berpengaruh dalam hubungan politik dan itu bisa berakibat seperti yang dialami oleh Anies. Tapi lagi-lagi kan ini salah satu ya. Kita harus melihat secara keseluruhan. Ada banyak faktor, termasuk perkiraan Anies bisa menjadi penantang yang kuat di tahun 2029. Selain akan mendirikan partai politik, sebenarnya Anies itu kan mempunyai modal sekitar 25%. Ya, 27%. Dan lebih unik lagi, underdog hasil dari Pilpres 2024 menjadi runner up. Nah, apakah 27% tadi itu bisa dikapitalisasi oleh Anies untuk Pilpres 2029? Tentu saja bisa. Di era Jokowi, kalau kita lihat tingkat kepuasan publiknya, kan Jokowi itu tingkat kepuasan publiknya itu agak rata ya, kecuali pada tahun 2015. Di 2015 bulan Juni kalau nggak salah itu, tingkat kepuasan publik ke Jokowi itu 41%. Rendah sekali, paling rendah. Tapi setelah itu tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu 65-70-an. Terus baru agak naik menjelang pemilu 2024. Iya, baru mencapai 80 segala macam. Antara lain karena dia bergabung sama Prabowo. Jadi pendukung Prabowo sebagian ikut memberikan penilaian positif kepada Jokowi gitu. Jadi penilaian kepada presiden itu selain faktor-faktor real seperti ekonomi, infrastruktur dan sebagainya juga dipengaruhi oleh keberpihakan para pemilih itu terhadap calon atau terhadap tokoh atau terhadap partai tertentu. Nah, yang ingin saya katakan adalah di era Jokowi aja yang 10 tahun itu di mana dia selalu mendapatkan approval rating yang baik, ada sekitar 30% orang menyatakan tidak puas. Artinya itu kemungkinan angkanya. Artinya publik, jadi oposisi terhadap pemerintahan itu di publik paling nggak di kisaran 25-30%. Itu identik dengan posisi Anies atau belum tentu? Kan kemarin ada dua. Kemarin ada pemilih PDI kan, Ganjar gitu. Prabowo kan dapatnya 58. Ya. Jadi paling tidak, jadi dengan kata lain bahwa di publik Indonesia itu ada oposisi publik yang selalu satu bersuara kritis terhadap pemerintah, presiden terutama. Yang kedua publik yang memiliki posisi politik yang berlawanan dengan pemerintah atau dengan presiden yang sedang berkuasa. Apapun. Kalau kita belajar dari sejak periode SBY sampai sekarang ya di kisaran itu juga. Itu SBY memang pernah mendapat 80-an persen, 85. Surut ya menjelang akhir. Iya, sempat turun ke 60%-an. Itu artinya ketika presiden sangat berprestasi, dipandang, dipuji di semua pihak, tetap aja hampir 20%-an orang nggak setuju kan?
kayak Jokowi kan 80%, berarti 20% nggak 20% setuju. nggak setuju. Itu artinya oposisi publik tetap ada, dan oposisi publik ini memerlukan channel, memerlukan kanal. Kanalnya 2 minimal, ya. Satu lewat tokoh-tokoh publik, gitu. Tokoh-tokoh publik itu biasanya kalau ada tokoh yang besar lintas kelompok, lintas sektor, maka mereka akan berkumpul di tokoh itu. Ya, kalau tidak ada tokoh besar, biasanya publik akan melihat ke tokoh-tokoh yang lebih kecil. Ya, Anda bisa lihat misalnya fenomena Rocky Gerung, ya, atau fenomena sejumlah tokoh lain yang menjadi kanal aspirasi sejumlah orang yang merasa mereka tidak cocok dengan pemerintah dan sebagainya. Selalu ada yang seperti itu. Nah, saya kalau kita lihat selama paling tidak 5-10 tahun terakhir itu, bahkan ketika masih menjadi gubernur Jakarta, Anies kan sudah diposisikan atau sudah dipandang sebagai suara alternatif. Suara alternatif terhadap pemerintah. Kemarin terhadap Jokowi. Kalau sekarang terhadap Prabowo. Alternatif berarti oposisi gitu ya? Ya, oposisi. Ya, gitu. Jadi kalau bicara itu, kalau bicara seperti itu, maka ada peluang Anies untuk didukung oleh sebagian publik, atau paling tidak peluang Anies untuk dijadikan kanal sebagai tokoh simbol yang bersifat kritis terhadap pemerintahan ke depan. Itu yang bisa kita lihat. Jadi kalau dia berniat, jadi dengan demikian dia sudah punya satu situasinya sudah cukup. Anies punya peluang untuk memanfaatkan situasi itu, ya, secara politik. Bisa jadi bukan Anies yang memanfaatkan, tapi publik yang memanfaatkan Anies. Jadi ini soal semacam aliansi taktis dari masyarakat secara umum gitu. Jadi itu satu, ya. Nah, biasanya seperti saya bilang tadi, saluran publik itu biasanya ada 2 untuk menjadi kanal suara kritis itu. Satu tokoh atau tokoh-tokoh. Yang kedua biasanya kekuatan politik formal. Misalnya partai yang berada di luar pemerintahan. Nah, itu yang terjadi ketika PDI Perjuangan menjadi oposisi 10 tahun di zaman Pak Prabowo kan, di zaman Pak SBY. Ya, suara-suara kritis terhadap Pak SBY kan kanalnya kalau secara politik ke PDI Perjuangan. Termasuk di zaman Soeharto ya. Zaman Soeharto kalau zaman Soeharto itu sebetulnya bayangin Anda di zaman Soeharto yang sangat represif, masih ada P3 sama PDIP yang dapat suara kalau di total ya bisa mencapai 25%-an kan gitu. Padahal sangat represif kan gitu. Itu satu hal yang mungkin. Nah, kalau nanti ada partai, katakanlah PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintahan, maka dia bisa menjadi kanal itu. Tapi kita kan nggak tahu sikap PDI bagaimana. Apakah dia akan bergabung? Atau tidak, atau netral gitu. Kalau ternyata nanti PDI bergabung atau netral, maka publik cuma punya satu kan kanal. Tokoh yang bisa dijadikan simbol Anies Baswedan. Jadi ada modal sosial politik yang ada dukungan publik yang kritis di masyarakat, dan itu bisa jadi dorongan kalau Anies ingin membuat partai gitu.